Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini. Kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuwajahah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, dalam rizki, nikmat rizki, nikmat sehat yang luar biasa yang tidak dapat diukur dengan material. Nikmat sehat, adik-adik, kita harus memanfaatkan selagi kita sehat. Dan di usia adik-adik, usia yang paling produktif untuk memanfaatkan kebaikan-kebaikan, untuk melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang sholat, mengkodo sholat yang dikodo. Banyak para ulama berpendapat di dalamnya mengenai sholat yang dikodo. Mengkodo sholat, intinya adalah yang paling utama adalah faktor daripada ketiduran dan lupa. Mungkin faktor lupa ini diiringi dengan faktor usia. Kadang-kadang kita sholat belum. Nah, untuk meyakinkan kelupaan kita akan sholat, tentu kita harus meyakinkan, memastikan apakah kita sudah sholat atau belum, atau ketika kita ketiduran bukan karena kesengajaan, bukan diniatkan nanti kalau bangun tidur kita bisa mengkodo sholat. Utamanya biasanya itu adalah sholat subuh. Berat adik-adik untuk membiasakan sholat itu, berat. Apalagi di usia-usia remaja seperti adik-adik. Godaannya luar biasa. Ya. Tetapi adik-adik jangan lupa, bagi yang sudah terbiasa sholat, bagi yang sudah terbiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
di dalam hatinya selalu bertasbih, selalu bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertasbih di dalam hatinya, selalu bertasbih adik-adik, sehingga sholat itu harus dipupuk dengan satu kebiasaan. Kalau kebiasaan itu sudah berjalan, sudah terbiasa, maka akan menjadi satu rutinitas. Akan menjadi satu rutinitas. Apabila kita belum sholat, hati kita gelisah. Apabila kita mendengar azan, ingin cepat-cepat berjamaah di masjid. Karena sholat berjamaah itu tingkat nilainya, derajatnya itu lebih utama. Menurut para ulama bahwa tingkat derajat daripada sholat berjamaah itu didasarkan pada satu hadis, nilainya lebih tinggi daripada sholat munfarid, sholat sendiri. Jadi 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau suatu saat nanti kita ditakdirkan untuk tinggal di Mekah misalnya, dalam misi belajar atau bekerja atau bertugas atau menjalankan ibadah haji, jangan disia-siakan, karena nilai daripada derajat sholat di Baitullah Mekah itu 100.000 tingkatan derajatnya daripada sholat di negeri kita. Jadi sangat utama. Itu janji Allah yang dituangkan di dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minggu kemarin kita sudah juga membahas tentang sholat dalam kondisi sakit. Sholat dalam kondisi sakit itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan, bahwa apabila kita dalam kondisi sakit, maka melihat daripada kemampuan kita untuk menjalankan sholat. Dalam kondisi sakit pun adik-adik, kewajiban sholat tidak gugur, ya. Sholat yang paling utama. Apabila kita tidak mampu melaksanakan sholat dalam kondisi berdiri, karena sholat pada umumnya dilakukan berdiri. Kaifiah sholat itu adalah, pertama, barangkali dalam posisi berdiri, berjamaah dalam barisan yang rapat, ya, berdiri. Apabila memang tidak mampu untuk berdiri, maka kita diperkenankan untuk sholat dalam kondisi duduk. Apabila tidak mampu, kita duduk.
karena mungkin kondisi sakit yang memang membuat kita tidak mampu duduk, maka sholat boleh dilaksanakan dalam posisi berbaring menghadap kiblat, miring menghadap kiblat. Jadi tentu posisi kepala ada di sebelah utara. Kita menghadap kiblat dalam kondisi miring. Adik-adik yang dirahmati Allah, apabila posisi miring pun kita tidak mampu, maka kita boleh melaksanakan sholat dalam posisi terlentang. Isyarat-isyarat dalam sholat posisi terlentang tentu juga ada isyarat, dan itu mungkin paling yang terendah yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Makanya kalau orang tua kita sakit atau saudara kita sakit, maka kita harus selalu mendampingi, utamanya dalam untuk mengingatkan sholat. Bukan hanya minum obatnya, bukan hanya makannya, tetapi kita harus mendampingi orang-orang yang sakit itu dalam sholatnya. Karena selagi napas ada di kandung badan, maka kewajiban sholat belum gugur. Kecuali sakitnya koma, ya, tidak ingat, tidak sadar. Misalnya koma selama 5 tahun, kan pernah ada yang terjadi koma selama 5 tahun. Barangkali itu dalam kondisi kesadarannya di titik 0, maka mungkin disitulah gugurnya sholat. Tetapi bagi pendamping orang-orang yang sakit selalu mengingatkan, karena orang yang koma pun masih dapat berinteraksi, tetapi dalam kondisi yang tidak mampu untuk menggerak-gerakkan badannya. Jadi selalu dibisikkan lafaz-lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, lafaz-lafaz yang thayyibah selalu diperdengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena orang koma itu bukan orang meninggal, pasti dia juga mengalami fase-fase yang masih mampu mendengar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahasan yang ketiga, dalam bahasan kemarin kita juga sudah membahas tentang sholat khauf, sholat yang dalam kondisi darurat sekali. Dan tentu itu terjadi pada masa-masa konflik, ya, pada masa-masa konflik. Dalam konsep Islam itu adalah agama perdamaian, agama yang damai. Tapi kalau terjadi konflik, tentu kita harus mempertahankan diri.
Jadi sholat khauf itu sholat yang dalam kondisi darurat perang, atau bahkan ketika kita dalam suatu daerah yang tidak aman karena ada binatang buas, maka sholat khauf dalam hal itu dapat dilakukan. Jadi bukan hanya dalam kondisi darurat perang saja, tapi dalam kondisi memang kita terancam dari serangan binatang buas. Adik-adik yang dirahmati Allah, tentu sholat khauf ini adalah bagian daripada syariat Islam. Karena bagaimanapun kondisi dunia itu selalu ada konflik. Mudah-mudahan di Indonesia menjadi negara baldatun thayyibah wa rabbul ghafur, yang tidak ada konflik, yang damai, yang saling toleransi dalam arti berhubungan secara kemanusiaan, bukan toleransi mencampur adukan akidah, ya. Bukan toleransi mencampur adukan akidah, karena dalam hubungan kemanusiaan umat Islam tidak dibatasi, tapi dalam akidah ada batas, sekat-sekat yang memang harus ditaati, ya. Harus ditaati. Adik-adik yang dirahmati Allah, bermuamalah, berhubungan kemanusiaan dengan siapapun dalam konsep Islam diperbolehkan. Nah, tapi ada sekat-sekat yang terkait dengan akidah, maka tidak boleh dicampur adukan, apalagi menyatakan bahwa semua agama sama. Nah, keyakinan tentang agama tentu harus menurut keyakinan apa yang imaninya. Ya. Dalam konsep ini tentu sudah jelas tiap-tiap agama mengimani akan keyakinan dan kebenarannya. Kalau dinyatakan semua agama sama, ya nanti pencampur adukan akidahnya jadi riweuh, jadi aneh, ya. Nah, itu persepsi tentang hal itu. Setiap agama masing-masing meyakini akan kebenaran agamanya, baik itu agama Kristen, agama Buddha, Hindu, Konghucu, utamanya Islam, meyakini kebenaran agamanya sendiri. Tetapi kita tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling mengata-ngatai, tidak boleh saling memusuhi keyakinan yang berbeda. Karena ayatnya sudah jelas, di dalam surat Al-Kafirun itu sudah jelas, di akhirnya adalah lakum dinukum waliyadin, ya. Bagimu agamamu, silahkan untuk menjalankan agamamu, dan bagiku agamaku. Ya, jadi silahkan saling melaksanakan syariat ajaran agamanya masing-masing, tetapi tidak boleh
saling mengganggu, apalagi saling menggugat syariat agama-agama yang kita anut, ya. Tidak boleh menggugat, tidak boleh menghilangkan ayat-ayat karena akan menyinggung perasaan agama orang lain, tidak boleh. Karena itu keyakinan kita, ya, keyakinan akan keimanan daripada agama yang kita anut. Silahkan agama orang lain meyakini agamanya sendiri, mengimani agamanya sendiri. Kita pun meyakini agama kita sendiri dan mengimani agama kita sendiri. Adik-adik yang dirahmati Allah, jadi 3 bahasan pada minggu lalu kita sudah bahas, dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, semua menyatakan paham. Walaupun Bapak menginginkan kita ada interaksi diskusi, ya, interaksi diskusi, berpendapat, sharing pendapat, tetapi tidak menyimpang, ya, tidak menyimpang. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tentang sholat safar. Sholat safar, ya. Bahasan kita hari ini adalah bahasan sholat safar. Sholat yang dilakukan pada saat kita keluar dari rumah, bepergian. Nanti bagaimana para ulama memandang dan berpendapat tentang sholat safar berdasarkan tidak lepas, adik-adik, atas dasar hadis, ya. Jadi intinya ibadah kita, tuntunan ibadah kita jangan lepas daripada hukum yang utama, Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran barangkali kaifiyah, artinya rincian tentang sholat itu tidak ada. Adanya diterangkan di dalam hadis. Shollu kama ra'aitumuni sholli, ya. Jadi rincian sholat, gerak-gerik sholat adanya dijelaskan di dalam hadis. Hadis itu apa? Perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasul, ya, itu hadis. Perkataan, perbuatan, diamnya Rasul, ya. Jadi dasarnya itu, adik-adik, kita tidak boleh lepas daripada dasar-dasar itu. Jadi para ulama pun tidak begitu saja berpendapat, tetapi mereka landasan dasarnya ada. Kemampuan keagamaannya, penguasaan tafsir, balaghah, dan kecerdasannya memang tidak diragukan lagi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,